Seperti yang kita tahu, minum minuman bersoda setiap hari tidaklah baik untuk tubuh. Tapi seorang nenek berusia 74 tahun di Korea Selatan telah meminum ratusan ribu kaleng Coca-Cola selama hampir 4 dekade. Kisah ini diberitakan melalui channel YouTube Korea Selatan, XSBS, yang menceritakan kisah seorang lansia yang hanya meminum Coca-Cola selama 40 tahun terakhir karena ia tidak bisa minum air putih. Ternyata, adiksinya terhadap Coca-Cola berkaitan dengan kejadian traumatik yang ia alami semenjak kehilangan suaminya di usia yang ke-34. Wanita itu mengatakan ia menjadikan Coca-Cola sebagai minuman pelampiasannya ketika orang kebanyakan memilih untuk meminum alkohol demi melupakan rasa dukanya. Semakin lama ia semakin ketagihan dengan Coca-Cola ketika ia juga kehilangan putranya dalam kecelakaan lalu lintas. Wanita itu mengklaim ia telah meminum 10 kaleng Coca-Cola per hari rata-rata selama 40 tahun dengan total hampir 150.000 kaleng atau sebanyak 37.500 liter Coca-Cola. Mengkonsumsi minuman soda yang memiliki kandungan gula tinggi sangatlah buruk bagi tubuh, tetapi ia tetap bersikeras untuk meminumnya dan mengatakan Coca-Cola berefek positif padanya. Menurutnya, Coke baik untuk menyembuhkan cegukan dan bisa menenangkannya saat ia merasa lelah, mengantuk, atau lapar. XSBS kemudian meminta wanita itu untuk memeriksakan kesehatannya di klinik dan ia mau. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tes darahnya normal untuk orang seusianya. Namun hasil endoskopi menunjukkan beberapa ulserasi perut dan duodenum kecil yang menurut dokter bisa menjadi masalah jangka panjang. Sebenarnya masih belum jelas apakah masalah pada pencernaannya terjadi akibat konsumsi Coca-Cola dalam jumlah besar selama bertahun-tahun. Tapi wanita itu mengatakan ia akan mencoba untuk mengurangi jumlah konsumsi Coca-Colanya. Unta mencekik penjaga karena Coca-Cola. Unta menendang, menggigit, dan mencekik penjaga Amerika karena Coca-Cola. Tragedi yang mengguncangkan marga satwa di Tulum, Meksiko. Unta bernama Guero membunuh penjaganya sendiri, warga asli Chicago, Richard Milski, yang mendirikan suaka monyet 15 tahun lalu. Richard mendekati Guero ketika ia keluar dari wilayahnya pada hari Senin. Hari-hari lain mungkin tidak menjadi masalah, tetapi menurut petugas, Guero biasanya meminum Coca-Cola setiap hari, tapi pada hari itu, unta tidak mendapatkannya. Jadi Guero menyerang penjaganya yang berumur 60 tahun, menendang, dan menggigit dia berulang kali. Rekan kerja Richard mencoba untuk melawan unta, tapi tidak ada yang berhasil. Unta akhirnya duduk di atas Richard, mencekiknya. Butuh tali yang diikatkan ke sebuah truk pick-up untuk melepaskan hewan. Pihak berwenang sedang menyelidiki suaka tersebut. Sementara itu, mereka telah menyita Guero bersama dengan 13 laba-laba monyet, 2 burung emu, 6 rusa, 2 lama, dan babi hutan. Wanita ketagihan minum air seninya sendiri. Pernahkah ada rasa geli di belakang tenggorokanmu? Well, Carrie dari Colorado Springs merasakannya setiap hari, tetapi itu karena ia kecanduan minum pipisnya sendiri. Carrie ditampilkan di TLC Strange Addiction beberapa tahun yang lalu dan pada saat itu telah meminum urinnya sendiri selama 4 tahun. Jika dia masih hidup, itu berarti dia telah melakukan ini selama 1 dekade. Ia tampaknya meminum 80 ons urin miliknya tiap hari. Kadang-kadang dengan kaca, kadang melalui hidungnya sendiri dengan pot neti. Menurut Fox News, seorang dokter mengatakan bahwa Carrie menderita gangguan pika di mana orang menikmati makan hal-hal anorganik seperti kotoran atau kayu. Carrie menggunakan pipisnya sendiri sebagai obat tetes mata untuk menyikat chompers dan kulitnya. Selama acara ia mengatakan bahwa ia minum hampir semua cairan yang bocor keluar dari tubuhnya. Hey, jangan salahkan wanita ini untuk daur ulang. Sepertinya lebih baik daripada kecanduan pada hal-hal lain, meskipun tidak ada urin yang dipikirkan. Seorang wanita asal Devon, Inggris menceritakan kondisi anehnya yang harus mengkonsumsi 1 botol bedak bayi sehari. Wanita 44 tahun yang bernama Lisa Anderson ini bercerita bahwa ia pertama kali mengkonsumsi bedak sejak 2004 lalu, ketika ia merasakan dorongan setelah ia memakaikan bedak kepada putranya setelah mandi. Lisa bercerita kepada SWNS, "Suatu hari saya ingat berada di kamar mandi dan aroma bedak sangatlah kuat. Ada sedikit debu bedak yang keluar dari bagian atas botol. Dan tiba-tiba saya merasa ingin untuk memakannya dan tidak bisa melawannya. Saya menjilatinya dan menikmatinya."
Lisa telah menghabiskan total 8.000 pound sterling atau senilai $10.477 pada adiksi anehnya dan akan pergi ke kamar mandi setidaknya 40 kali sehari untuk memakan bubuk putih yang diletakkan di punggung tangannya. Ia akan makan bedak bayi setiap 30 menit dan secara rutin bangun 4 kali dalam semalam untuk memenuhi kebiasaan anehnya. Lisa berkata ia hanya makan sekali sehari dan melewati sarapan dan makan siang untuk menelan bedak sepanjang hari. Lisa merahasiakan kebiasaannya selama 10 tahun sebelum akhirnya dipergoki oleh mantan pasangannya. Ketika ia sedang mengkonsumsi bedak di kamar mandi karena curiga dengan kebiasaannya yang terus-menerus ke kamar mandi. Kini ia telah mengumpulkan keberanian untuk mendapatkan bantuan profesional. Ibu 5 anak ini baru saja diberitahu oleh dokternya bahwa ia mungkin menderita gejala sindrom PICA, sindrom kelainan makanan yang ditandai dengan kebutuhan untuk makan makanan yang bukan makanan. Kebiasaan aneh Lisa ini bisa merusak kesehatannya. Bedak bayi terbuat dari mineral yang disebut talc, terdiri dari silikon, magnesium, dan oksigen. Benda-benda ini beracun jika dihirup atau dikonsumsi. Masalah pernafasan adalah efek samping yang paling umum, sama seperti batuk dan iritasi mata. Namun juga mampu menyebabkan nyeri pada dada, gagal paru-paru, tekanan darah rendah, kejang, diare, dan muntah. The International Agency for Research on Cancer, bagian dari WHO, sebelumnya telah menetapkan bedak bisa menyebabkan kanker bagi manusia menurut penelitian. Kemudian, pada Juli 2018, Johnson & Johnson diminta untuk membayar 3,6 juta miliar pound sterling kepada 22 wanita setelah asbes dalam bedak bayi menyebabkan kanker. Johnson & Johnson selalu bersikeras bahwa bedaknya aman. Namun, bagi siapapun yang tidak sengaja menghirup atau menelan bedak, disarankan untuk mencari bantuan medis.